Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rancangan yang indah Tuhan, ada rencana yang indah. Oh, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu. Amin Tuhan, nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Oh, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, katakan aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera
bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, Kau selalu mendatangkan damai-Mu bagi kami. Sebab kehadiran-Mu Tuhan membawa damai di dalam kehidupan kami. Kehadiran-Mu mengubahkan kehidupan kami. Sungguh berarti ketika Engkau ada di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan tanda kami membutuhkan Engkau pada saat ini. Dalam pertolongan Tuhan, hadirat Tuhan mengubahkan situasi. Hadirat Tuhan mengubahkan keadaan. Hadirat Tuhan mengubahkan hati kami dari yang kacau menjadi damai sejahtera. Oleh karena Tuhan yang ada di tengah kehidupan kami, Tuhan, kami bersyukur Engkau mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Oleh karena hadirat-Mu Tuhan, maka jiwa kami beroleh ketenangan batin. Dalam nama Yesus Tuhan, pagi hari ini kami sambut berkat-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus Tuhan. Firman Tuhan yang hidup, berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami sambut berkat-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sungguh Engkau baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Sambut berkat firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom sahabat GSIS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kitab Amsal berkata ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Dan lagi Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara, firman Tuhan mengajarkan kita ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Ada juga jalan yang mungkin jalannya berbelok-belok, jalannya terjal, mendaki. Tetapi jika itu ada jalan Tuhan, maka ketika kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri, maka jalan itu akan membawa kita kepada ketenangan. Sebab segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Sebab jalan orang benar pasti akan berujung pada damai sejahtera. Pada pagi hari ini saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar kebenaran firman tentang jalannya Tuhan, jalan yang terbaik. Dari Amsal 16 hingga Amsal yang ke-20, kita akan belajar ikuti saja jalan Tuhan. Jangan ikuti jalan kita sendiri. Saudara, kita manusia, secara manusia kita confidence dengan apa yang kita putuskan, apa yang kita jalani, apa yang langkah-langkah yang kita ambil. Mungkin karena kita pintar, kita cerdas, kita punya pengetahuan, kita punya pengalaman, dan kita berpikir jalan kita yang terbaik. Satu hal firman Tuhan mengingatkan kita bahwa ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ada jalan yang disangka orang itu baik-baik saja. Ada jalan orang yang disangka itu akan menuju kepada kebaikan. Tetapi ternyata ketika jalan itu tidak ada Tuhan di sana, maka saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sekalipun jalan itu kelihatannya lurus, sekalipun jalan itu kelihatannya baik-baik saja, tapi jika tidak ada Tuhan di sana, mungkin kita tidak sedang dibawa pada keselamatan. Firman Tuhan katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa berpegang kepada Tuhan, maka keselamatan akan menjadi bagiannya. Hari ini firman Tuhan mengajak kita ikuti saja jalan Tuhan. Jangan ikuti jalan kita sendiri. Sebab jalan kita sendiri, apa yang kita pikirkan, orang yang menyendiri mencari pertimbangannya sendiri, amarahnya meledak kepada setiap pertimbangan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita taklukkan pikiran kita kepada pikiran Kristus. Sebab jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Amsal 16 ayat 2 hingga ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata seperti ini.
Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jalan kita pikir adalah jalan yang terbaik. Tapi Tuhan itu menguji hati. Tuhan menguji keputusan, Tuhan menguji motivasi, dan Tuhan menguji setiap jalan keputusan yang kita ambil. Raja Ahab adalah Raja Israel yang sangat-sangat ditakuti. Selain dia kejam, istrinya juga, Isabel, adalah seorang yang tidak takut akan Tuhan. Dan dia berpikir apapun yang dia putuskan itu benar. Karena dia raja, dia punya power, um, dia punya prajurit, dia punya kekuatan, dia pikir dia punya hikmat. Tapi jalan-jalan yang diambilnya salah. Sebab jalan yang diambil ketika tidak ada Tuhan di sana, pasti itu jalan yang salah. Segala jalan orang adalah bersih, benar, lurus menurut pandangannya sendiri. Tetapi ketika Tuhan yang menguji hati, Ahab adalah raja yang dikenal jahat pada zamannya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Hal yang harus kita waspadai adalah kita berjalan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya segala sesuatu ketika kita memulai, mari kita berdoa. Dan saudaraku yang diberkati, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Itu sebabnya berhati-hati kita di dalam mengambil keputusan. Tetap ada di jalannya Tuhan. Jangan menjadi orang yang fasik, tetapi jadilah orang yang benar. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Mengapa orang menjadi tinggi hati? Sebab dia berpikir menurut apa yang dia mau, bukan menurut apa yang Tuhan mau. Ketika seorang berpikir memutuskan berkehendak sesuai dengan maunya sendiri, dia tidak sedang berjalan di jalannya Tuhan. Saudara, dengan kasih dan kesetiaan kesalahan orang diampuni, karena takut akan Tuhan orang akan menjauhi kejahatan. Jika takut akan Tuhan itu menjadi dasar bagi kita di dalam mengambil keputusan, maka kita akan terhindar dari hal-hal yang mendekatkan kita pada kejahatan. Raja Ahab ketika dia menginginkan kebun anggur Nabot, saudara, dia merengek-rengek, kemudian istrinya Ratu Isabel itu mengikhtiarkan hal yang jahat sehingga mereka dapat merebut kebun anggur Nabot. Namun kemudian saudara, darah Nabot itu berteriak di hadapan Tuhan. Dan kemudian Tuhan menimpakan kemalangan di dalam diri Ahab dan Isabel. Saudaraku, dasar dari setiap manusia di dalam mengambil keputusan, kalau itu kejahatan dan bukan takut akan Tuhan, pada ujungnya jalan orang yang disangka itu baik-baik saja, lurus, maka itu pasti akan menuju kepada maut. Dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, penting bagi kita untuk mempercayai pada hari ini bahwa jalan Tuhan yang terbaik. Pastikan ada takut akan Tuhan pada saat kita mengambil keputusan. Pastikan ada takut akan Tuhan pada saat kita mengambil satu jalan, dan pada saat kita melangkah pastikan Tuhan ada di sana. Dan saudara, kalau jalan-jalan kita itu berkenan di hadapan Tuhan, firman Tuhan katakan di dalam Amsal 16 ayat 7, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan hidup seseorang, kepada keputusan-keputusan seseorang, kepada jalan yang diambil oleh seseorang, maka musuh orang itu pun akan didamaikannya dengan dia. Saudara, kalau kita mengambil jalan yang benar, bukan mengambil jalan yang pintas, bukan mengambil jalan-jalan yang sempit yang kemudian tidak ada Tuhan di sana, ketika jalan Tuhan berkenan kepada seseorang, maka musuh orang itu pun akan didamaikannya dengan dia. Saudara, jalan Tuhan itu adalah yang terbaik. Ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul, dan ketika Daud dikejar oleh Saul, dia lari ke Filistin, dia lari ke tempat-tempat di mana musuh-musuhnya, tetapi Tuhan memelihara dia. Karena ketika Tuhan berkenan kepada Daud, bahkan musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Demikian pula bagi kita, saudaraku, yang pada hari ini engkau mungkin bersinggungan dengan orang lain, engkau punya masalah dengan orang lain, ketika engkau taat tunduk sepenuhnya dalam takut akan Tuhan, tinggal dan duduk diam di dalam hadirat Tuhan, dan Tuhan berkenan akan kehidupan saudara, maka musuhmu pun akan didamaikan dengan dia, akan diberikannya engkau jalan keluar. Ketika Daud berseteru dengan Saul, Saul mengejar-ngejar dia, Saul mencari dia kemana-mana, bangsa Filistin yang menjadi musuh besarnya, saudara, bahkan bangsa Filistin itu tidak menjamah dia, sehelai rambut pun dari Daud tidak dijamah. Bahkan mereka di sana dilindungi. Daud dan pengikut-pengikutnya dilindungi oleh bangsa Filistin. Bahkan dia menjadi sahabat dari bangsa Filistin. Dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, penting bagi kita untuk mencari kehendak Tuhan, mengambil keputusan sesuai dengan keputusannya Tuhan. Dan saudaraku,
Dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Orang yang tinggal di dalam jalannya Tuhan, dia pasti menjauhi kejahatan. Dan orang yang tinggal di dalam jalannya Tuhan, Tuhan akan meluruskan jalannya. Dan orang yang tinggal di dalam jalan Tuhan, jika engkau punya musuh, musuh itu pun akan didamaikan dengan dia. Dan saudara, engkau dan saya bisa hidup tenang kalau tinggal di dalam jalan Tuhan. Jalan Tuhan adalah yang terbaik. Amsal 16 ayat 25, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Saudara, jangan kita melihat segala sesuatu yang kelihatan menurut cara pandang manusia, di mata kita terlihat itu baik-baik saja. Tetapi carilah jalan Tuhan. Seringkali jalan Tuhan itu ada naik, ada turun. Apa yang Tuhan izinkan terjadi, ada proses kehidupan. Tetapi bukan berarti Tuhan tidak ada di sana. Yang paling penting adalah kita bukan sekedar merasakan, tetapi kita melihat, kita bahkan mengalami pengalaman dengan Tuhan, kita tidak pernah ditinggalkan. Itu sebabnya saudara, ketika kita berada di dalam jalannya Tuhan, jalan yang terbaik, penting bagi kita memiliki dasar percaya. Percaya kepada Tuhan bukan dengan setengah hati. Percaya kepada Tuhan bukan dengan pola pikir kita saja, tetapi dengan segenap hati dan tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Saudara, kalau kita bersandar kepada pengertian kita sendiri, pikiran kita itu cerdas, banyak sekali filosofi-filosofi, bahkan filosofi dunia, dan bukan dasar dari takut akan Tuhan, itu tidak akan membawa kita kepada jalannya Tuhan. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan dengan full heart, jangan bersandar kepada pemikiranmu sendiri. Amin. Ingat, Amsal 16 ayat 2 berkata, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Tapi ingat, sekalipun engkau sembunyikan apapun yang menjadi keputusanmu, Tuhan akan menguji hati kita. Amin. Amsal 18 ayat 1 dan 2 berkata seperti ini. Orang yang menyendiri mencari keinginannya sendiri. Amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Saudara, orang-orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan bukanlah orang yang mencari menyendiri. Orang yang bukan menyendiri tetapi mencari Tuhan. Sebab orang yang menyendiri itu yang dijadi Tuhannya itu adalah keinginannya. Orang yang menyendiri, dia tidak punya pertimbangan. Amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Tapi orang-orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi, dia punya pertimbangan daripada Tuhan. Dia punya hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Dia tidak mudah meledak-ledak, dia tidak mudah marah, karena hadirat Tuhan yang memberikan dia jawaban. Itu sebabnya saudara, jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Jangan mencari jalan sendiri. Sebab ketika kita cari jalan sendiri, kita akan mumet. Pikiran kita akan gampang stres. Pikiran kita akan gampang menjalankan keadaan. Dan yang paling berbahaya kalau mengandalkan pertimbangan diri sendiri, pikiran kita akan mudah sekali khawatir, mudah sekali takut, mudah sekali merasa ditinggalkan, mudah sekali merasa sendirian. Dan saudara, orang bebal tidak suka pada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya sebab dia tidak tahu jalan keluar. Tetapi kalau orang itu bersandar kepada jalannya Tuhan, hikmat itu akan berkata-kata kepada dia dan kita akan merasa tidak sendirian. Saudara, jangan mencari jalan sendiri tetapi tinggal di dalam jalannya Tuhan. Karena mencari jalan sendiri itu tidak baik. Kita akan mudah khawatir, mudah marah, mudah takut, mudah menyalahkan keadaan. Tapi orang yang tinggal di dalam Tuhan, apapun yang dialami, dia akan tetap mengalami damai sejahtera. Amin. Saudara, dan sekali lagi, kalau kita berpikir menurut kemampuan kita sendiri, kita akan berlindung pada benteng-benteng yang salah. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya, tinggi hati mendahului kehancuran, tapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Saudara, kalau kita membangun benteng-benteng kita oleh karena kita tidak tinggal dalam Tuhan, kita tidak tinggal di dalam jalannya Tuhan, kita menggunakan apa yang ada pada kita sebagai benteng, baik itu harta kita, baik itu kecerdasan kita, baik itu pengetahuan kita, itu akan menjadi benteng-benteng yang menurut kita itu akan melindungi kita. Tetapi benteng itu merupakan benteng yang salah. Kalau saudara bersandar pada kekayaan, kalau saudara bersandar kepada hikmat pengetahuan pribadi, kalau saudara bersandar kepada kemampuan diri sendiri, maka kita akan menjadi tinggi hati. Ingat, tinggi hati mendahului kehancuran, kerendahan hati mendahului kehormatan. Itu sebabnya jangan bangun bentengnya, tapi carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Ingat bahwa menara yang paling teguh, benteng yang paling teguh itu adalah mencari Tuhan. Nama Tuhan adalah menara yang kuat.
kesanalah orang berlari dan diselamatkan. Jangan bangun benteng-benteng yang salah, jangan bangun pemikiran-pemikiran yang salah, jangan bangun dasar-dasar yang tidak kuat. Ketika kita bersandar pada kekayaan, kita bersandar pada hikmat, kita menjadi sombong, ketika kita tinggi hati, maka benteng itu merupakan benteng yang paling lemah di dunia ini dan mudah runtuh. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini, lari kepada Tuhan. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Orang yang berlari kepada Tuhan pasti selamat. Amin. Amsal 19 ayat 21 firman Tuhan berkata seperti ini. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sekalipun kita merancangkan banyak hal, saudara, ingat dan ingat bahwa hidup kita ditentukan bukan oleh perkataan kita, tapi oleh perkataan Tuhan. Sekalipun raja-raja ya, kalau kita baca di kitab raja-raja, banyak raja-raja yang hebat. Mereka mau bersandar kepada Raja Aram, mereka mau bersandar kepada Raja Asyur, mereka bersandar pada kekuatan-kekuatan yang ada di dunia ini. Tetapi firman Tuhan ketika dia hembuskan bangsa-bangsa ini, maka Israel juga, Yehuda juga mengalami kebinasaan. Saudara, kita berpikir sesuai dengan jalan keluar kita. Oh, kita mau bergantung kepada sahabat kita yang mungkin dia uangnya banyak. Kita mau bergantung pada kekayaan kita karena kekayaan kita bisa 7 turunan. Saudara, bisa seperti itu. Tapi kemudian rancangan-rancangan yang kita buat itu tidak menjadi satu hal yang abadi dalam kehidupan kita. Banyak rancangan manusia, tapi ingat keputusan Tuhan yang terlaksana, karena keputusannya itu ya dan amin. Itu sebabnya jalan yang terbaik, jalan yang paling aman itu bersandar dan berlindung kepada Tuhan. Saya akan tutup dengan firman Tuhan dari Amsal 20 ayat 24. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Ayat 27, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Saudara, pada pagi hari ini kita belajar firman Tuhan tentang jalan yang terbaik adalah jalannya Tuhan. Jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Jangan berpikir menurut keinginan kita sendiri, sebab amarah kita meledak terhadap setiap pertimbangan. Tetapi orang-orang yang hidup dalam jalannya Tuhan, maka dia pasti akan menuju pada keselamatan. Ingat, langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Bagaimana manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Izinkan kita hidup, ada roh Tuhan dalam hidup kita. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Artinya kalau kita bertanya bagaimana supaya kita dapat hidup dalam Tuhan, izinkan roh Tuhan berkuasa di dalam diri kita. Roh manusia itu adalah pelita. Pelita itu menyala, memberikan terang, memberikan jalan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jikalau roh manusia itu diterangi dengan firman Tuhan, diterangi dengan pelita Tuhan, diterangi dengan rohnya Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya, maka saudara akan dituntun di dalam jalan. Tuhan memberkati kita sepanjang pagi hari ini, dan untuk selanjutnya izinkan Tuhan bekerja dan menuntun langkah hidupmu. Dialah jalan yang terbaik. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa jikalau tidak melalui Yesus. Yesus adalah jalan yang terbaik. Mari saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan izinkan engkau mendapat pertimbangan dari diri sendiri. Amarah manusia meledak terhadap setiap pertimbangan ketika dia menyendiri. Jadikan Yesus menara yang kuat, kesanalah orang berlari dan diselamatkan. Saudara, mari tinggal di dalam hadirat Tuhan, berjalan di dalam jalannya Tuhan, ingat jalan Tuhan yang terbaik. Sekalipun berliku-liku, tapi kalau ada Tuhan di sana, maka ujungnya adalah keselamatan. Biarlah rohmu dipenuhi dengan pelita Tuhan, roh Tuhan, supaya kita dapat mengerti jalannya Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom, selamat pagi. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau yang memberkati kehidupan kami. Sepanjang hari ini Tuhan, Engkau melingkupi kami dengan kasih setiamu. Berikan kami hidup dan hidup di dalam jalannya Tuhan. Sebab Engkau jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa jikalau tidak melalui Engkau. Ketika kami ada di dalam Engkau, roh kami, roh manusia kami bernyala-nyala. Dan Engkau yang menerangi jalan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, jalan-Mu tidak pernah salah. Jalan-Mu mungkin berliku, mungkin ada tebing-tebing yang curam, tetapi kalau Engkau pegang tangan kami, kami percaya firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami.
Kami bersyukur, kami sambut berkat-Mu pagi hari ini dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom and God bless you. Saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.